Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam anti motor, salam budidaya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas cerdas berbelanja di dunia maya. Cerdas belanja online. Nah, akhir-akhir ini banyak bentuk penipuan, banyak yang tertipu di dunia maya. Kita coba membahas ini. Nah, yang pertama yang perlu disikapi dalam berbelanja online, kita cek dulu akun FB-nya. Akun FB-nya apakah betul-betul akuntabel, betul-betul dia berjualan. Nah, di situ bisa kita lihat ada track record yang terjadi. Nah, pertemanannya dengan siapa saja ini sangat penting. Oke, biasanya kita juga menemukan tawaran-tawaran itu di marketplace atau grup-grup bonsai dan juga grup-grup jualan online. Nah, di sini kita dapat berselancar menemukan dagangan-dagangan yang ditawarkan. Nah, ketika kita bicara bonsai, khususnya anting putri, biasanya di situ banyak di grup-grup dan marketplace. Setelah kita temukan satu barang yang kita anggap suka dengan pas dengan keinginan kita pastikan dulu akun Facebook si pedagang. Nah, yang pertama itu track recordnya, ada nggak di situ terjadi transaksi jual beli, terus juga harga yang ditawarkan pantas atau tidak. Nah, ini menghindari penipuan-penipuan. Nah, setelah itu juga berlanjut kita bisa dalam bentuk inbox atau dalam bentuk messenger, dalam bentuk WA pribadi. Nah, di sini kita bisa negosiasi harga. Biasanya pedagang online tidak mencantumkan harga agar harga juga tetap stabil, dan alasan masing-masing pembeli juga mungkin untuk pakai sendiri atau untuk jual lagi. Nah, ini juga dijaga dengan inbox agar tidak terjadi penjatuhan harga oleh masing-masing pedagang. Nah, setelah akun kita pastikan kredibilitasnya, akun tidak abal-abal, tidak bodong, kita lanjut dengan negosiasi harga. Setelah satu titik harga kita sepakati, nah biasanya pedagang minta ditransfer baik secara keseluruhan atau di DP dulu, down payment, terus proses packing sampai keluarnya nanti resi pengiriman itu bisa terjadi, dan itu terus berinteraksi dengan kita. Nah, ada satu hal yang karena kita berjauhan kota tidak dapat melihat langsung, juga kita dapat di backup oleh rekening bersama untuk lebih aman menghindari terjadinya penipuan secara tidak langsung. Jadi kita dapat masuk, kita dapat menggunakan jasa-jasa rekber, baik itu yang berbayar atau yang free. Nah, ini bisa kita minta jasa rekber. Itu salah satu trik untuk kita tidak tertipu dalam belanja bahan bonsai dan bonsai secara online. Terus yang kedua juga setelah akun kita pastikan, nah biasanya para pedagang menampilkan foto-foto seperti ini. Nah, ini juga dalam bentuk terlanjang tanpa media. Nah, biasanya si pedagang menampilkan foto mengambil angle yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita cermati, perlu kita sikapi. Nah, ketika negosiasi sudah terjadi, ini juga kita dapat meminta foto keliling, foto 4 sisi dari depan, kiri, kanan, belakang, dan juga bisa meminta video. Nah, biasanya
para pembeli ingin akarnya yang keliling. Nah ini juga bisa divideokan atau difoto 4 sisi. Oke, tadi setelah akun kita pelajari, track record kita pelajari, pertemuan kita pelajari, juga kita bisa minta jasa rekber juga. Secara kualitas barang jangan tertipu, bisa minta foto 4 sisi atau video. Dan terus di ukuran juga kita minta bisa minta perbandingan seperti benda-benda yang lazim, macis atau air mineral aqua. Nah ini dimanapun di seluruh Indonesia ukurannya akan sama ya. Nah ini juga menghindari kita tertipu dalam belanja online, baik secara tertipu keseluruhan atau kualitas benda dan ukuran benda. Jangan sampai nanti ketika kita belanja online tertipu sama sekali, yang punya akun bodong atau lari. Terus yang kedua tertipu di kualitas, tahu-tahu bagian belakang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Terus yang ketiga juga tertipu ukuran, tidak sesuai ukurannya dengan yang kita bayangkan. Terus untuk ukuran-ukuran besar ini juga sering terjadi masalah, bisa minta foto 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Terus juga bisa diminta divideokan. Nah, satu lagi juga ketika ukuran, mungkin dengan perbandingan kita bisa membayangkan besaran pohon yang ada. Terus juga dengan menempelkan ukuran. Nah ini ada meteran yang elastis, ini bisa dilingkari. Nah seperti ini. Nah ketika ini juga posisi letak meteran sangat pengaruh. Misalnya kita memotokan di sini, dia membayangkan di posisi ini udah berbeda. Jadi di mana posisi lingkar batang kalau saya berpendapat di lingkar pinggang antara akar dan pangkal batang. Nah di situ disepakati. Nah ini diposisikan di mana, terus pastikan ini juga tidak meteran betul-betul full melingkar di sini, tidak ada sangkutan benda lain seperti nyangkut begini, ini akan kelihatan lebih besar. Nah ini yang perlu disikapi dan dicerdasi dalam belanja online. Terus juga ketika kita belanja online, kita harus transfer duluan untuk lebih amannya. Betul nggak itu bendanya milik beliau si pedagang. Nah kita mungkin bisa salah satunya minta video call untuk memastikan benda itu betul milik mereka. Karena ketika berdagang online dan berdagang tanaman untuk COD agak sulit, karena beberapa kali terjadi barangnya balik, si penerimanya tidak ada. Nah ini sangat merugikan si pedagang karena resiko kematian di benda sangat besar. Nah ini juga sama-sama kita cerdasi, sama-sama kita sikapi, dan para penipunya juga kita sikapi bersama untuk tidak melakukan pengerugian kepada pembeli online. Mungkin hanya itu saja tips dan trik yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kita dapat berbelanja cerdas, tidak tertipu dengan benda yang tidak ada karena akunnya abal-abal atau bodong, terus dengan tidak tertipu dengan kualitas bahan, dan tidak tertipu juga dengan ukuran. Mungkin hanya itu saja dari saya. Salam satu hobi, salam hunting lover, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.